warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada saat ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti materi MPLS yang akan dibawakan oleh Bapak Ismat SPD. Sebelum kami lanjutkan, perkenalkan saya sebagai moderator. Nama Sumarni SPD NU. Adapun baiklah, saya akan membacakan biodata pemateri. Nama Ishak SPD, jabatan pendamping Wakasek Sarana Prasarana, guru sejarah, alamat lingkungan Talamangape, status jumlah anak 3 orang, cucu 1 orang. Riwayat pendidikan SD 1976 di Baru, kemudian SMP 1981 di Ujung Pandang, SMA 1984 di Maros, kemudian terakhir S1 1994 di Maros. Materi yang akan dibawakan oleh beliau dengan judul Pendidikan Anti Korupsi. Untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan Bapak untuk menyampaikan materi. Terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah kita diberi kesempatan sehingga dapat hadir di tempat ini dengan tujuan yaitu untuk membawakan materi pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi. Baik, saya akan bahas tentang pendidikan anti korupsi atau biasa disingkat dengan PAK. Adalah sebuah gerakan budaya dalam menumbuhkan nilai anti korupsi sejak dini. Saya ulangi lagi, adalah sebuah gerakan budaya dalam menumbuhkan nilai anti korupsi sejak dini. Itu diharapkan kepada semua yang mendengarkan apa yang saya sampaikan ini. Kita sebelum lanjut bahas dulu itu apa itu korupsi. Korupsi itu adalah suatu tindakan yang menyelewengkan kepercayaan yang telah diberikan kepada seseorang untuk kepentingan orang banyak, menyelewengkan tugas yang diberikan kepada seseorang untuk kepentingan orang banyak, atau menyelewengkan amanah yang diberikan kepada seseorang untuk kepentingan umum atau kepentingan orang banyak. Itu yang disebut dengan korupsi. Hari-hari ini kita menyaksikan dan mendengarkan berita tentang tindak pidana korupsi dan perilaku korupsi di mana-mana. Baik, hari-hari ini kita menyaksikan berita tentang tindak pidana korupsi dan perilaku korupsi di mana-mana. Baik mendengarkan melalui televisi, membaca surat kabar, dan kita melihat langsung perilaku-perilaku yang melakukan tindak pidana korupsi. Ini yang dimaksud namanya korupsi adalah ada tujuan tertentu bagi orang yang diamanahkan dengan tujuannya adalah untuk memperkaya diri sendiri
Sekali lagi adalah tujuannya untuk memperkaya diri sendiri dengan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau menyelewengkan tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Korupsi terjadi hampir di semua daerah di Indonesia, di semua level, dan di semua segi kehidupan dengan berbagai jenis modus. Perilaku korupsi telah merasuki semua elemen bangsa. Padahal kita semua tahu bahwa korupsi adalah perilaku yang tidak bermoral. Sekali lagi, bahwa korupsi itu, perbuatan korupsi itu adalah suatu perbuatan yang sangat tidak bermoral. Muara dari persoalan korupsi adalah hilangnya nilai anti korupsi pada diri individu, seperti tidak jujur, tidak rasa peduli, tidak mandiri, tidak disiplin, tidak bertanggung jawab, dan tidak mau bekerja keras, tidak mau hidup sederhana, dan lebih tidak adil dari dalam individu itu sendiri. Ketika hari-hari ini kita menyaksikan kasus-kasus korupsi kian marak, meluas dan beragam, serta perilaku saling tidak percaya, saling menyalahkan, lepas tanggung jawab, mencari jalan pintas, arogan, inkonsisten, dan rupa-rupa perilaku yang tidak pantas. Sangat menyesakkan dada. Kita sadar bahwa budaya anti korupsi kita menghilang. Ini yang perlu kita kembalikan. Kenapa anti korupsi itu menghilang di dalam dada kita semua? Artinya bagi orang-orang yang mau bertindak menyelewengkan tugasnya, menyelewengkan amanah, ini kenapa bisa menghilang? Pada sekarang kalau kita pikir semua serba maju, sudah maju pendidikan, sudah maju semua pendidikan, namun kenapa mengenai korupsi itu hilang di benak kita, hilang di benak kita dalam arti di sini. Kenapa kita mau lakukan? Manakah budaya anti korupsi kita sebenarnya yang kian selalu diteriakan sebagai anti korupsi? Di satu sisi, bangsa kita itu memiliki kelemahan perilaku yang diwariskan sebagai hasil dari penjajahan. Sebenarnya ini korupsi itu sudah sejak penjajahan sudah ada yang melakukan bagi orang-orang penjajah dulu. Artinya disitulah banyak melaksanakan korupsi dengan mengambil hak-hak orang lain yang tidak pantas dimilikinya. Itu tadi asal usulnya sebenarnya sehingga terjadi namanya korupsi. Sementara di sisi lain, dunia pendidikan yang diharapkan menjadi penguat budaya anti korupsi makin dirasakan tidak konsisten dalam menjalankan fungsinya. Maksudnya begini, makin tinggi pendidikan seseorang, tapi ternyata tidak dibarengi dengan pendidikan moral, maka mengenai korupsi itu dianggap sebagai soal biasa saja. Mengambil yang bukan haknya dianggap sebagai tidak ada apa-apanya. Padahal ini sangat bertentangan dengan budaya bangsa kita, sangat bertentangan dengan agama kita, terutama agama Islam. Dalam agama Islam itu ada dikatakan bahwa pemain manusia saratin khairayana, pemain manusia saratin syarayana. Artinya mengambil sejenis sekecil biji sarah pun itu ada ganjarannya.
apalagi kalau besar yang dapat merugikan orang banyak. Itu mengenai tadi dasarnya sebenarnya kita tidak boleh berbuat sebenarnya seenak-enaknya untuk mengambil hak orang lain. Pendidikan seperti mementingkan penguasa atau pengetahuan ketimbang dengan kebiasaan perilaku baik. Sekalipun sekolah mengimplementasikan sebagai bagian yang bersifat perilaku baik, akan tetapi hal tersebut tetap dilaksanakan seolah-olah terpisah dari proses pembelajaran yang utuh. Jadi ini korupsi seolah-olah bahwa kita ini sudah sekolah dan ternyata atau tinggi sekolahnya atau pengetahuan tinggi, seolah-olah terlupakan bahwa itu juga sudah bagian dari tidak pendidikan yang tidak boleh sama sekali kita lakukan atau abaikan. Karena ini adalah untuk kepentingan bersama, amanah yang kita harus junjung tinggi. Oleh karena itu, inilah saatnya untuk mengembalikan sekolah. Saatnya ini untuk mengembalikan sekolah sebagai lokomotif. Sekolah sebagai lokomotif penguatan budaya anti korupsi. Dan mudah-mudahan melalui dengan sekolah ini, melalui dengan anak-anakku, para anak-anakku yang ikut belajar dengan baik, memahami bahwa korupsi itu sebenarnya tidak boleh ditumbuhkan di negeri kita, apalagi dan dalam dada kita. Jangan coba-coba membiasakan diri mengambil barang-barang apapun nilainya sekecil bagaimanapun kalau bukan haknya. Itu sama sekali tidak boleh. Selalu kita mengingat bahwa pasti kalau kita ambil ini bukan hak kita, ada apa-apanya nanti, akan ada ganjarannya kita tidak rasakan, baik langsung maupun tidak langsung. Itu ya, sampaikan pada semua yang mendengarkan. Pendidikan anti korupsi dimotori oleh suatu pendidikan. Korupsi yang terjadi di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan, sangat besar dampaknya, bahkan luar biasa pada hampir seluruh sendi-sendi kehidupan. Korupsi telah menghancurkan sistem perekonomian. Korupsi telah menghancurkan sistem demokrasi. Korupsi telah menghancurkan sistem politik. Korupsi telah menghancurkan sistem hukum. Dan bahkan korupsi menghancurkan sistem pemerintahan dan tatanan sosial kemasyarakatan di negeri ini. Korupsi sudah dianggap sebagai hal yang biasa, padahal korupsi sudah menghancurkan negeri kita, mulai dari kalangan bawah sampai kalangan atas. Korupsi harus dipandang sebagai kejahatan luar biasa. Sekali lagi, korupsi harus dipandang sebagai kejahatan yang luar biasa. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan jika siswa mulai dari sekarang sebagai salah satu bagian penting dari masyarakat untuk mewariskan mengenai sini, mudah-mudahan anti korupsi demi untuk masa depan bangsa dan negara kita yang kita cintai. Jadi diharapkan kepada semua anak-anakku dapat terlibat aktif dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Melihat ada di sekitarnya yang mencoba mengambil atau mencoba berniat untuk mengambil yang bukan haknya, disitulah peran kita untuk bagaimana bisa memberikan perhatian atau mengajak supaya tidak melakukan hal-hal seperti itu yang sebenarnya bisa merusak kita. Jadi siswa diharapkan lebih difokuskan pada upaya pencegahan. Mudah-mudahan siswa bisa menjadi sebagai pencegah korupsi dan ikut membangun budaya anti korupsi, terutama yang ada di lingkungannya atau yang ada di masyarakat. Siswa harus dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-harinya. Contoh, jangan coba-coba menggerakkan hati untuk mengambil sesuatu kalau bukan haknya.
sekalipun nilainya sangat kecil. Jangan coba-coba mengambil barang milik orang sekalipun sebenarnya tidak dianggap nilainya sangat kecil, tapi ini bukan hak kita, maka jangan coba-coba membiasakan diri untuk diambil, karena itulah namanya sudah mendidik diri kita untuk bisa mengambil lebih besar lagi akan datang kalau tidak, atau bisa bertindak korupsi apabila nanti punya amanah, diberi amanah kepadanya. Oleh karena itu kepada anak-anakku diharapkan menggerakkan hatinya untuk tidak mengambil sesuatu kalau memang betul-betul bukan haknya. Inilah yang saya sampaikan kepada anak-anakku, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini yang singkat ini dapat bermanfaat dan dapat betul-betul diamalkan. Yang didengar ini insya Allah akan berguna bagi kita dan berguna bagi generasi-generasi yang akan datang. Saya kira lebih kurangnya mohon dimaafkan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah apa yang dipaparkan oleh pemateri kita, dan saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga kita selalu diberi perlindungan dan terhindar dari perbuatan yang tidak bermoral, khususnya perbuatan korupsi. Dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.